because I'm new here, but from what I read, from what I already see, you are the proud people. You're the heirs of great kingdoms, of Pajajaran and Mataram and Majapahit and Sriwijaya, the only nations in the world that defeated Mongolians back in the 13th century, which nobody could do. So you're a proud nation, you understand what is it to fight for independence, and I do hope that Indonesian people will support Ukraine in whatever kind of support, moral or tangible or financial or humanitarian. Terus ditekan Rusia, Ukraina minta dukungan Indonesia. Anda adalah bangsa yang kuat dan gagah. Serangan Rusia ke Ukraina belum reda. Pemerintah Ukraina meminta dukungan dari Indonesia dalam menghadapi tekanan Rusia. Permintaan dukungan ini melalui surat yang dikeluarkan Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta. Bangsa Indonesia, Anda adalah bangsa yang kuat dan gagah. Anda adalah pejuang kebenaran dan kebebasan. Anda adalah tulang punggung perdamaian dan keadilan di negara Anda yang bebas dan demokratis, kata pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kedubes Ukraina di Jakarta pada Selasa 1 Maret 2022 malam. Rakyat Indonesia, keadaan saat ini sungguh berat dan menyakitkan bagi kami. Oleh karena itu kami menunggu dukungan Anda. Kami berharap dapat mendengar suara Anda yang lantang dan berani dalam membela kami, kata pernyataan itu seperti dilansir Antara. Permintaan Ukraina juga menyerukan agar Indonesia dan negara-negara lain di dunia mempertahankan sistem keamanan global dan prinsip hidup berdampingan secara damai serta prinsip pembangunan yang telah dipelihara dengan seksama oleh dunia pasca tragedi Perang Dunia II. Kita tidak punya hak untuk tetap membisu. Jika terus begitu, maka kita tidak akan memiliki hari esok. Kata Indonesia, dukunglah kami, merdeka atau mati. Demikian isi pernyataan tertulis yang disampaikan Kedubes Ukraina di Jakarta. Seperti diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa 1 Maret 2022 juga mendesak Uni Eropa untuk membuktikan mereka berpihak pada Ukraina dalam perang melawan Rusia. Uni Eropa akan lebih kuat bersama kami, pasti. Tanpa kalian, Ukraina bakal kesepian, kata Zelensky kepada Parlemen Eropa melalui tautan video. Buktikan bahwa kalian bersama kami. Buktikan bahwa kalian tidak akan membiarkan kami pergi. Buktikan bahwa kalian memang orang Eropa, dan kemudian hidup akan menang di atas kematian dan pelita akan menang di atas kegelapan. Jayalah Ukraina, katanya. Pemerintah Ukraina terus menggalang dukungan dari berbagai negara di dunia, salah satunya Indonesia. Pemerintah Ukraina melalui surat yang dikeluarkan Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta meminta dukungan dari pemerintah dan rakyat Indonesia dalam melawan Rusia. Bangsa Indonesia, Anda adalah bangsa yang kuat dan gagah. Anda adalah pejuang kebenaran dan kebebasan. Anda adalah tulang punggung perdamaian dan keadilan di negara Anda yang bebas dan demokratis, kata pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kedubes Ukraina seperti dikutip dari Antara pada Rabu. Rakyat Indonesia, keadaan saat ini sungguh berat dan menyakitkan bagi kami. Oleh karena itu kami menunggu dukungan Anda. Kami berharap dapat mendengar suara Anda yang lantang dan berani dalam membela kami, kata pernyataan itu. Dalam pernyataan itu, pemerintah Ukraina menyerukan agar Indonesia bersama negara-negara lain di dunia mempertahankan sistem keamanan global dan prinsip hidup berdampingan secara damai serta prinsip pembangunan yang telah dipelihara dengan seksama oleh dunia pasca tragedi Perang Dunia II. Kita tidak punya hak untuk tetap membisu. Jika terus begitu, maka kita tidak akan memiliki hari esok. Rakyat Indonesia, dukunglah kami, merdeka atau mati. Demikian isi pernyataan tertulis yang disampaikan Kedubes Ukraina di Jakarta. Perang Rusia-Ukraina akan mengganggu kinerja ekspor dan impor Indonesia, terutama dengan kedua negara yang tengah bertikai tersebut. Beberapa komoditas inflasi yang menjadi komoditas ekspor atau impor kita ke Rusia dan Ukraina ini akan terpengaruh, kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam konferensi pers Jakarta pada Selasa 1 Maret. Setianto mengatakan terganggunya kinerja ekspor dan impor ini karena ada sejumlah komoditas suplai maupun permintaan dari Indonesia dan dua negara yang tengah berkonflik tersebut, sehingga dalam skema perdagangan internasional akan terganggu, sehingga akan ada beberapa komoditas kelompok inflasi inti yang terganggu dari perdagangan luar negeri yang berdampak langsung ke beberapa komoditas inflasi, kata dia. Namun Setianto belum bisa membeberkan jenis komoditas ekspor impor yang akan mengalami gangguan. Seberapa besar dampaknya saya tidak bisa memberikan jawaban, nanti pas rilis kinerja ekspor impor atau rilis inflasi bulan depan akan disampaikan, katanya. Sejak Kamis 24 Februari 2022 lalu, Rusia terus menyerang Ukraina. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan lebih dari 500.000 pengungsi telah meninggalkan Ukraina. Mereka telah melarikan diri dari Ukraina ke negara-negara tetangga. Dilansir dari Reuters pada Senin 28 Februari, Kementerian Kesehatan Ukraina menyebut 352 warga sipil ikut tewas akibat penyerangan membabi buta tersebut. Lebih menyedihkan manakala 14 di antara korban tewas adalah anak-anak, bahkan ibu kota Kiev telah menjadi kacau.